Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah jamaah surah Babul Jannah dan warga komplek Dinas Tinda yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur, selalu berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita berikan kesehatan, diberikan kekuatan dan kesempatan. Alhamdulillah kita sudah sempat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Pembahasan kita hari ini masalah fikih ya. Jadi kita selang-selingi. Ahad yang lalu kita bahas tentang tafsir Al-Quran. Jadi kita selang-selingi Pak Ahmad. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita sehat dan panjang umur. Ahad berikutnya kita tafsir lagi. Jadi ada variasi. Pembahasan kita hari ini banyak untuk perempuan ya. Tapi walaupun kita banyak laki-laki yang hadir, kan ada perempuan di samping kita. Ada juga anak-anak kita perempuan. Ini masalah haid, nifas dan istihadah. Karena ini masih kalau yang lalu kan kita udah bahas tentang tayamum ya, sebelumnya wudu. Nah, ini semua hal-hal yang terkait persiapan untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, kalau seorang perempuan dalam kondisi haid, dalam kondisi nifas, maka itu kemudian menjadi penghalang untuk melaksanakan ibadah. Nah, inilah yang kita mau bahas, karena ada hukum-hukum yang terkait dengan ini. Jadi ad-dima'u allati takhruju min furujin nisa'i salasah. Darah yang keluar dari seorang perempuan itu ada 3 macam. Ya, pertama damu haid, ya, artinya darah haid, yaitu wahwal khariju fi halati sihah. Jadi darah haid ini adalah darah yang keluar dari seorang perempuan ketika dalam keadaan sehat. Yang kedua namanya wadamu istihadah. Istihadah ini wahu al khariju fi halatil mardi. Jadi ada juga darah yang keluar dari perempuan itu ketika dalam kondisi sedang sakit. Nah, jadi makanya dalam istihadah itu kalau terjemahannya ya darah penyakit. Wa huwa ghairu damil haidi. Nah, itu bukan darah haid. Maka kalau darah ini keluar, walaupun mungkin banyak perempuan mengira ini saya masih haid, padahal yang keluar itu bukan lagi haid, tapi darah istihadah namanya, penyakit. Apa dasarnya? Ini dasarnya dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari. Jadi An-Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'a Fatimatu bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu ada seorang perempuan namanya Fatimah binti Abi Hubaysh ya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia bilang, ya Rasulullah, ini imra'atun istuhadu fala athuru. Nah, apa ada salata? Ya Rasulullah, saya ini seorang perempuan yang lagi sedang istihadah. Artinya darah itu keluar terus. Padahal dalam hitungan-hitungan secara normal, biasanya ini saya haid ya katakanlah 6 atau 7 hari lah. Paling banyak itu 15 hari. Ternyata sampai pada hari yang ke-16, hari yang ke-17 itu darah masih ada. Nah, itu namanya istihadah. Jadi darah yang keluar sudah lewat dari batas-batas masa haidnya. Nah, apakah saya boleh meninggalkan salat wahai Rasulullah? Nah, itu pertanyaannya. Jadi karena aku
eh, tidak suci terus, ya maksudnya tidak suci karena dianggapnya sebagai darah haid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la. Nah, kata beliau, oh enggak, bukan lagi darah haid. Ya, innama dzalika irqun wa laysa bihaidin. Nah, darah yang keluar dari dirimu itu bukan darah haid, tapi itu namanya irqun. Ya, irqun itu artinya darah yang keluar melalui pembuluh darah kita. Jadi seperti darah manusia pada umumnya yang kita terjemahkan sebagai istihadah. Nah, oleh karena itu maksudnya kamu tidak boleh meninggalkan salat, itu maksudnya Nabi. Jadi kamu harus salat walaupun ada darah keluar, cuma darah itu kan harus dibersihkan karena dia termasuk kategori najis, bukan darah haid. Nah, fa idza aqbalat haidatuki, kalau kamu sedang haid, artinya masa haidmu telah mendatangi kamu, ya pada iswalata, maka tinggalkanlah salat. Jangan salat ketika kamu sedang masuk masa haid. Tapi wa idza adbarat, kalau masa haidnya sudah berhenti, faghsili anki, maka segeralah mandi, faghsili anki dama, maka segeralah mandi, bersihkan darah itu dan mandi, summa sholli, kemudian kamu salat. Nah, inilah hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa ada darah yang keluar dari seorang perempuan selain dari darah haid. Nah, yang ketiga adalah wadamun nifas, ya, darah nifas. Ya, apa itu? Wa huwa al-khariju ma'al walad. Jadi darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya bayi. Jadi ketika melahirkan, ya. Ya. Nah, walikullin ahkam, dan semua ini jadi darah haid, darah istihadah, kemudian nifas itu punya hukum masing-masing. Nah, inilah yang mau disampaikan. Jadi darah haid tadi ini, kalau darah haid itu dasarnya di Al-Quran, di surah Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Ya, qul huwa adza fa'tazil nisaa. Ya. Jadi di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 222 itu disebutkan wa yas'alunaka 'anil haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Nah, kalau dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid, qul huwa adza, katakanlah bahwa itu adalah kotoran. Artinya dalam kondisi dalam keadaan tidak bersih. Nah, inilah yang disebut al-haid, ya. Kul huwa adza fatazilun nisa, maka janganlah mendekati seorang perempuan ketika lagi sedang haid, ya. Lalu yang kedua, ya, wa khabar as-sahihain, juga hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil haidi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai masalah haid, hadza syai'un katabahu Allah ala banati Adam. Jadi haid ini adalah sesuatu yang Allah sudah tetapkan, ya, bagi perempuan-perempuan anak cucu Adam, maksudnya bagi manusia, ya. Jadi ini adalah sebuah ketentuan dari agama. Pertama didasarkan dari Al-Quran, yang kedua dari hadis, baik masalah haid ataupun nifas, istihadah yang tadi hadisnya itu. Nah, yang kedua berkaitan masalah muddatul haid wa tuhri. Jadi masa lamanya, ya, lamanya itu haid dan juga lama waktu suci. Nah, karena ini pandangan para ulama, saya banyak mengambilkan ke pandangan Imam Asy-Syafi'i, ya. Jadi ya, wa yara Syafi'iyah wal Hanabilah, dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, anna aqalla zaman al-haidi yaumun wa laila. Jadi masa minimalnya itu, ya, paling sedikit
seorang perempuan dalam kondisi haid adalah sehari semalam. Ya, wa huwa 24 sa'atan. Jadi hanya dalam tempo 24 jam. Alal ittisal al-mu'tad fil haid. Jadi selama 24 jam itu ada ketersambungan. Jadi mungkin ada muncul sedikit, nanti jam sekian muncul lagi. Jadi walaupun bukan berarti harus keluar terus menerus itu, tapi itu masih dalam batas-batas seperti yang dialami kebiasaannya. Nah, itu masuk kategori haid. Jadi sudah mulai dihitung itu. Jadi begitu ada yang keluar, maka sudah mulai dihitung tidak boleh salat. Tanda-tandanya itu biasa, bedanya antara darah haid dengan istihadah. Kalau darah haid itu dia aswad, dia agak kehitam-hitaman sedikit, coklat-coklatan, dan itu cenderung seperti dia panas. Tapi kalau istihadah, darah yang tadi itu darah penyakit, itu dia lebih segar seperti darah pada umumnya. Itu aja bedanya. Itu dari segi ciri-ciri khas. Nah, jadi bihaitsu la wada'at, ya lau diakitnatun la talawwasat. Nah, jadi ketika ditaruh situ ada semacam kapas, orang zaman dulu deh ya. Kapas, maka itu udah ada bercak-bercak sebagai sebuah kotoran. Maka itulah yang kemudian sudah dihitung, ya. Fala yushtaratu nuzulu bi syiddati da'iman hatta yujada al-ittisal. Jadi tidak disyaratkan bahwa darah itu harus terus-menerus, ya, mengalir dengan derasnya sampai bersambung seterusnya. Walaupun tidak tadi bersambung sudah dihitung. Nah, itulah yang paling sedikit. Wa ghalibuhu, dan yang paling sering, ini yang paling sering saya kira inilah sittun aw sab'un, ya, 6 atau 7 hari. Ya. Karena inilah pendapat Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, ya. Karena liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang perempuan bernama Hamna binti Jahsh. Ya, lama salatu, ketika salatu, ketika seorang perempuan ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bilang, tahayyadi fi ilmillahi sittat ayyamin aw sab'a. Jadi Anda dalam kondisi haid sebagaimana pengetahuan Allah selama 6 atau 7 hari. Summa iktasli, kemudian mandilah, wa sholli, dan salatlah, ya, 24 lailatan, ya, wa ayyam. Jadi kemudian salatlah. Maksudnya 24 yaitu tadi 24 jam itu. Ya. Au salasa lailatan, atau 23 hari. Artinya kalau 6 hari dalam kondisi haid, maka bersihnya itu ya 24 itu. Nah, begitu juga, karena kan hitungannya dalam sebulan, sebaliknya. Jadi kalau 7 hari berarti 23. Fa inna dzalika yuzika, maka memadailah yang itu. Jadi inilah yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal bahwa perempuan biasanya yang paling sering adalah 6 atau 7 hari. Wa aksaruhu, nah yang paling maksimal, batas paling banyak itu, paling lama, hamsata asyara yawman bilayaliha, yaitu 15 hari, sehari semalam. Fa in zala 'alaiha fa huwa istihadatun. Nah, kalau lewat dari 15 hari, inilah namanya istihadah. Jadi bagi perempuan, kalau sudah lewat, itu bukan lagi haid. Jadi hitung baik-baik. Jadi sudah boleh mandi, lalu bersihkan dulu, baru mandi. Setelah itu sudah boleh sholat. Ya. Tapi kalau masih ada yang keluar, tetap yang keluar itu bukan haid, tapi tetap dia statusnya sebagai najis, maka dia dibersihkan seperti kita membersihkan najis pada umumnya. Nah, inilah yang sebagai ya menjadi ketentuan-ketentuan. Nah, ahkamul haid wan nifas wa ma yahrum 'alal haid. Lil haid ahkam hamsa.
wahyu mali. Nah, jadi berkaitan dengan yang mengalami masa haid ini ada beberapa hukum yang terkait ya dengan yang bersangkutan. Pertama, al haidu wa misluhu an nifas ya biwujubul ghusli ba'da inqita'ihi. Ya sama tadi ini ya tadi ini. Jadi kalau seorang perempuan haid atau nifas, maka dia sudah wajib mandi setelah berhenti. Jadi masa haidnya itu sudah putus, maksudnya tidak ada lagi keluar. Jadi kan ada juga yang berkasus ya, tapi ini biasa terkadang. Jadi pada hari tertentu berhenti mandi, kira sudah ternyata habis mandi ada lagi keluar. Nah, berarti yang keluar itu sambungannya. Maka yang bersangkutan tetap mandi lagi setelah itu. Nah, apa dasarnya harus mandi? Nah, ini ya tadi surah Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqribuhunna hatta yatahurna. Inilah hatta yatahurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jadi mereka bertanya kepadamu Muhammad mengenai masalah haid. Ya, katakanlah bahwa itu adza. Qul huwa adza, itu adalah kotoran. Dia tidak dalam keadaan suci. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka dalam kondisi ketika perempuan lagi sedang haid, maka jangan bercampur dengan dia. Ya. Wala taqrabuhunna hatta yaturna, janganlah mendekati mereka sampai mereka yatuhurna. Yatuhurna ini sampai mereka suci dalam pengertian satu, yaitu berhenti masa haid. Jadi kalau sudah darah tidak lagi ada yang keluar, itu namanya yatuhurna, suci. Tapi makna yang kedua itu adalah hatta yagotasilna, yaitu sampai dia sudah mandi. Jadi walaupun berhenti haidnya tidak ada keluar, selama belum mandi maka itu belum dianggap sebagai suci. Jadi pengertian suci di sini adalah sampai mandi. Inilah pandangan mayoritas ulama ya. Karena ada juga yang memahami yang penting berhenti haidnya walaupun belum mandi. Tapi yang paling kuat, yang paling aman lah ya, paling aman yaitu sampai setelah mandi semuanya, karena memang udah lebih segar. Faida tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau sudah bersih maka datangilah mereka sesuai apa yang Allah perintahkan buat kamu. Nah, inilah dasarnya tentang wajibnya mandi. Itu. Nah, dalam hadis yang lain, kalau tadi ini kan firman Allah. Ini yang tadi kita udah bahas tadi ini. Tentang Fatimah binti Abi Hubaish. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaish, "Fa idza aqbalatil haidatu fadai salatan." Kalau masa haid sudah tiba, artinya kamu dalam kondisi haid, maka tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat, nah, kalau sudah berhenti, berakhir, faghsili anki dama wa shalli, maka mandilah, bersihkan darah darimu itu dan segeralah salat. Nah, itu dasarnya jadikan dalil oleh para ulama berkaitan dengan hukum yang terkait dengan yang bersangkutan. Yang kedua adalah al-bulugh. Ya, artinya seorang perempuan, terutama yang pertama ya, merasakan haid, itu tanda kedewasaan, tanda bahwa dia sudah balik. Ya, tablughul unsa wa tusbihu ahlan litakalif ya syar'iyya bil haid. Jadi ketika seorang perempuan sudah sampai pada masa haid, dia ada yang darah keluar namanya darah haid, maka itu tandanya bahwa dia sudah balik. Maka dia sudah menjadi wajib ya melaksanakan hukum-hukum syar'i. Ya, jadi kewajiban dalam agama sudah mulai berlaku pada dirinya. Jadi dia sudah menjadi ahlu taklif namanya. Gitu ya. Nah, ini juga didasarkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam yang lain. La yaqbalullahu sholata haidin illa bi khumarin. Ya, jadi Allah tidak menerima salat
ya seseorang yang sedang haid, kecuali ya dengan sudah mulai tertutup, ya sudah mulai tertutup. Jadi itu hukum kedewasaan mulai di situ. Maka yang tadinya ketika belum masa dewasa mungkin masih ada dibolehkan kelihatan. Nah, begitu sudah mulai masuk itu maka sudah wajib baginya. Fa wajaba 'alaiha at-tastura li ajlil haidi. Maka wajib bagi dirinya untuk menutupi, ya, karena dia sudah dalam masa haid. Padahal ala anna takallifa ya hasulabi, menunjukkan bahwa tentang kewajiban-kewajiban beragama itu sudah tercapai. Ya, sama juga hadisnya ini. Ini kasusnya Asma. Ya, Asma ini saudaranya Aisyah, ya, cuma beda ibu. Ya, pernah juga kita jelaskan ini waktu masalah tayamum. Ya, jadi Asma ini yang kemarin kita cerita, ibunya tidak mau ikut kepada Sayyidina Abu Bakar menjadi muslimah, dia tetap memilih agama lama. Jadi Abu Bakar menceraikan. Nah, ini saudara seayah tapi beda ibu. Nah, jadi kata Aisyah, anna Asma bint Abi Bakar. Jadi dulu Asma saudara saya itu dakhalat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabun. Jadi Asma itu masuk, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di situ sama-sama Aisyah. Sementara Asma ini wa alaihi thiyabun rifaq. Jadi memakai pakaian tipis, ya masih kan kelihatan tipis. Lalu Nabi berpaling, fa'arada anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berpaling, ya, lalu sambil berkata, ya Asma, Asma, inna al-mar'ata idza balagatil mahid. Sesungguhnya perempuan itu kalau sudah sampai masa haid, ya sudah haid, la tasluh ayyura minha illa hadza wa hadza. Jadi perempuan itu kalau dia sudah haid, maka tidak lagi layak, ya, tidak layak untuk dilihat dari dirinya kecuali ini dan ini. Wa syara ila wajhi, kecuali ini. Ya. Jadi beliau menunjuk ke wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kaffaihi, dan kedua telapak tangannya. Inilah menjadi tanda bahwa apabila seorang perempuan sudah haid, maka itu menunjukkan dia sudah balik, maka ada hukum-hukum yang sudah harus dilaksanakan, ya, terkait dengan kewajibannya, ya, mulai tentang menutup auratnya yang dalam hadis riwayat Abu Daud bersumber dari Aisyah ini berikan batasan ini. Jadi yang lain tidak layak dilihat kecuali ini, ya, dengan kedua telapak tangan. Nah itu. Ya. Yang ketiga berkaitan dengan hukum kebersihan rahim dari seorang perempuan yang haid. Ya, jadi ketika ada orang haid lalu habis masa haidnya, itu artinya rahimnya lagi sedang kosong, sedang ya bersih. Maka itulah kemudian ketika ada masa iddah namanya, ya masa tunggu, karena jangan sampai dia lagi sudah apa itu istilahnya, sudah ditalak, diceraikan, langsung dinikahi, ternyata di dalamnya sudah terisi. Nah, maka itulah pastikan ada namanya masa tunggu. Nah, ini yang terkait juga dengan hukum-hukum itu. Ya, jadi masa iddah, ya masa iddah. Ya, jadi masa menunggu. Ya, saya kira ini yang berkaitan dengan. Nah, yang terakhir, mudah-mudahan ini cukup, ya. Ini yang sangat penting. Jadi ma yahrumu bil haidi wan nifas. Jadi hal-hal yang diharamkan dilakukan bagi orang yang sedang haid, ya, dan sedang nifas, ya, sama dengan wa yahrumu bil haidi wan nifas ma yahrumu bil janabati. Jadi apa yang dilarang dilakukan bagi seorang perempuan yang sedang haid dan nifas itu sama dengan apa yang haram dilakukan seorang laki-laki yang sedang junub. Jadi makanya hukum haid
dan nifas itu sama dengan hukum junub. Maka mengangkat hadas yang kemarin itu mengangkat hadas juga, hadas besarnya ketika junub ataupun haid. Nah, kalau di sini banyak wahya sab'atul umur. Jadi pertama salat, kemudian sujud tilawah, menyentuh mushaf, masuk masjid, tawaf, i'tikaf, membaca Al-Qur'an, dan lain-lain. Nah, ini kan dirinci satu-satu. Yang pertama, kalau dalam kitab ini macam-macam beda-bedanya. Nah, tapi sini ada disebutkan pertama at-taharatu. Ya, jadi guslan atau wudu'an. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwa ini termasuk dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Idza hadatil mar'atu harum 'alaiha at-taharatu lil haid. Ya, jadi kalau seorang perempuan sudah yang haid, maka dia tidak boleh haram baginya untuk at-taharah lil haid. Tahar itu ya artinya berwudu. Ya, berwudu untuk dari itu haidnya. Kemudian mandi itu dia belum, karena dia dalam kondisi seperti itu. Tapi ulama lainnya kalau wudunya bukan untuk salat, hanya untuk yang lain masih. Nah, yang kedua, ini yang as-salatu, itu udah pasti. Yahrumu 'alal haidi wan nufasai as-salatu. Ya. Jadi haram bagi seorang haid dan perempuan yang masa nifasnya itu adalah melaksanakan salat. Ya, karena itu tadi hadisnya yang disabdakan oleh Nabi kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, "Idza aqbalatil haidatu pada as-salata." Kalau kamu sedang seorang perempuan sedang dalam keadaan haid, maka tinggalkanlah salat. Nah, jadi perintah Nabi mengatakan tinggalkanlah salat itu menunjukkan salat haram dilaksanakan. Ya, wala yuqda, dan tidak boleh diqada. Ya, ini ijma ulama, sepakat para ulama. Ya, jadi kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis diriwayatkan oleh ya jamaah, maksudnya para ulama, para ahli hadis Bukhari, Muslim dan seterusnya, kunna nahidu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i shalah. Jadi dulu ketika masa Nabi, masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami perempuan ini lagi haid. Nah, kami disuruh untuk mengqada puasa. Tapi kami tidak disuruh untuk mengqada salat. Nah, itu bedanya. Ya, jadi apa sebabnya? Li'annahu yashukku qada salat ditakarrur al-haidi. Ya, wa tul muddati. Karena kalau perempuan itu diwajibkan mengganti salat ya, dari masa haidnya, itu menyusahkan. Ya, menyusahkan. Karena satu hari kan 5 kali sehari semalam. Berapa banyak yang harus diganti itu. Nah, tapi kalau puasa kan cuma sekali setahun. Nah, inilah Islam, ajaran agamanya ini adalah sangat manusiawi. Ya, intinya adalah tidak memberatkan. Ya, jadi ini hukum-hukum yang terkait dengan ini. Jadi yang haram dilakukan itu adalah salat dan tidak diganti. Yang diganti adalah puasa. Yang ketiga yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang perempuan sedang haid adalah as-saumu. Ya, puasa. Yahrumu 'alal haidi wan nufasa as-saumu. Ya, jadi haram dan memang tidak sah. Ya, sama juga tadi hadisnya itu dilarang untuk beribadah. Ya. Ya, jadi ini juga hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, ini hadisnya panjang, tapi separuhnya saya bacakan di sini. Ketika terjadi dialog antara Rasulullah SAW dengan seorang perempuan. Ini hadis yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, alaysa syahadat. Ya, idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Jadi kalau seorang perempuan apakah tidak salat dan tidak puasa? Kulna, bala iya. Fadzalikunna min nuqsadina. Maka itulah kekurangan bagi seorang perempuan, kurang agama dan kurang akalnya. Dalam pengertian agamanya berkurang ibadahnya. Ya, tapi dari segi fungsional yang lain
Ya, walaupun tidak sholat, tapi ibadah-ibadah lainnya kan banyak. Gitu. Nah, yang keempat adalah at-tawaf. Nah, ini, jadi ibu-ibu kalau misalnya lagi haji atau sedang umrah, tawaf itu tidak boleh dilakukan karena innama at-tawafu as-sholatu. Karena tawaf itu posisinya sama dengan sholat. Ya, ini juga liqauli sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi SAW pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, idza hitti, nah, Aisyah, kalau kamu sedang haid, if'ali ma yaf'alul hajj, maka Anda kerjakanlah sebagaimana apa yang dikerjakan oleh para jemaah haji lainnya. Nah, kecuali Allah tatawwafi bil baiti hatta tathuri. Nah, kecuali ya jangan kamu tawaf ya sampai kamu dalam keadaan bersih ya, lianna yaftakiru ila tahara, karena tawaf itu memerlukan dalam kondisi harus dalam keadaan suci bersih ya. Wala yasihu minal haid, tidak sah tawafnya orang, tidak boleh dan tidak sah bagi orang yang sedang haid. Jadi kalau dalam prosesi manasik ibadah haji itu semuanya itu boleh ya, mulai dari ihram boleh, wukuf boleh kalau haji, melontar jumrah boleh, termasuk sa'i itu boleh perempuan yang sedang haid karena dia masih di luar masjid. Tapi kalau dalam meliputi tawaf, itu tidak boleh kecuali dalam keadaan, karena itu disyaratkan dalam keadaan suci bersih sebagaimana syaratnya ketika mau salat. Nah itu. Nah yang berikutnya adalah qiraatul Qur'ani wa masul mushafi wa hamluhu. Jadi tidak boleh baca Quran, ya, tidak boleh menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Ya, kama sabaka fil janabah, sebagaimana hukum yang kita jelaskan pada sebelumnya masalah laki-laki yang sedang junub, itu sama hukumnya. Ya, kalau dalam hati lain hukumnya, karena kalau dalam hati itu belum berlaku. Jadi. Nah ini dasarnya la yamassu lal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya, maksudnya menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Inilah yang dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh ya Tirmidzi, Ibnu Majah, Baihaqi dan dari Ibnu Umar. Kata Rasulullah SAW, la taqra al-haidu wala al-junubu syai'an min al-Qur'an. Tidak boleh seorang perempuan yang sedang haid dan orang yang sedang junub membaca satu bagian pun dari Al-Qur'an. Nah, itu. Ya, nah, kecuali ini wasdasna Syafi'i, ya. Kecuali dalam mazhab Syafi'i mengecualikan dalam beberapa kondisi tertentu. Misalnya fi halatil khaufi 'alal Qur'an min gharqin aw harqin aw najasatin aw qahi fi jadi kafirin. Nah, kecuali dalam kondisi di mana Al-Quran ini takut dia tenggelam, oh ini kalau tidak diambil jatuh ke sungai, oh itu boleh diambil walaupun dalam keadaan tadi ya dalam keadaan junub, itu harus diambil. Atau terjadi kebakaran, waduh ada mushaf Al-Quran ini, tidak ada orang lain yang bisa ngambil kecuali kita ambil, itu karena masuk kategori darurat. Atau di situ ada najis, kalau tidak dipindahkan, bisa terkena najis, pindahkan itu karena saking bersihnya itu tidak boleh dicampur baur dengan najis. Maka walaupun dalam keadaan haid, dalam keadaan junub, itu boleh kita bertindak. Jadi ada ketentuan-ketentuan tertentu yang bolehkan. Termasuk ini, jadi kafir dan jatuh di tangan orang-orang kafir. Nanti kalau diambil oleh orang kafir lalu mereka bakar, diinjak dan dan macam-macam, maka dalam kondisi begitu hukum ini tidak berlaku. Jadi ada namanya pengecualian. Ini dalam mazhab Syafi'i. Fayajibu hamluhu haina, dalam kondisi begini ya seorang yang sedang haid ataupun junub itu menjadi wajib baginya untuk mengambilnya dan membawanya. Ya. Nah, sebagaimana kama yuzu amlu bi ittifaqil ulama fi tafsir aksar minhu yaqinan. Nah, juga boleh kalau ada Al-Qur'an mushaf yang di dalamnya bercampur dengan tafsir. Nah, tafsirnya lebih banyak. Jadi misalnya kalau kita di Indonesia ini kan ada nama Al-Qur'an terjemahan Kementerian Agama atau terjemahan yang lain. Nah, kalau terjemahannya lebih banyak daripada
tulisan Arab Al-Qur'annya, maka itu menjadi boleh, ya, menjadi boleh. Karena terjemahan itu bukan Al-Qur'an, ya, bukan. Jadi Al-Qur'an terjemahan itu budaya, bukan Al-Qur'an. Makanya kalau ada Al-Qur'an di Indonesia ini dengan terjemahnya kan beda-beda. Misalnya Al-Quran Kementerian Agama terjemahannya itu bisa berbeda dengan Al-Quran yang ditafsirkan Hamka, namanya Al-Azhar. Itu terjemahannya beda itu. Hasbi As-Siddiq punya tafsir namanya An-Nur dan Al-Bayan. Terjemahannya lain. Ada namanya Hasan Bandung punya tafsir Al-Quran namanya Al-Furqan. Terjemahannya itu yang paling beda sekali. Karena dia menggunakan tata bahasa berdasarkan sistematika Arab. Nah, ini kalau saya biasa sampaikan sama mahasiswa, kalau Anda mau belajar bahasa Arab dengan menggunakan kaidah Al-Quran, ini baca ini tafsir Al-Furqan namanya, itu kecil tapi bagus karena terjemahannya itu menggunakan sistematika bahasa Arab itu. Kalau itu namanya terjemahan harfiah, tapi kalau Kementerian Agama itu terjemahan tafsiriyah gitu. Ada namanya tafsir Rahmat, pengarangnya Umar Bakri, itu juga terjemahnya lain. Jadi di Indonesia termasuk Al-Misbah karangan Profesor Quraisy Shihab, itu ada beda-beda. Jadi sekali lagi terjemahan itu bukan Al-Quran. Maka kalau ada mushaf yang terjemahannya lebih banyak, katakanlah jumlah halamannya 5.000, terjemahannya sampai 3.000, tulisan Arabnya hanya 2.000, berarti lebih banyak. Nah, itu masih boleh. Tapi kalau mau hati-hati, tetap menjaga. Nah, itu bedanya, ya, yang dimaksud, ya. Ya, kalau yang ini, kalau apalagi kalau dalam buku-buku yang mungkin di dalamnya ada ayat-ayat kan, tapi buku, tapi dalamnya ada ayat, itu masih termasuk diberikan keringanan ini. Ya, biasanya kan ada kitab macam inilah. Ini kan kitab fikih, tapi kan di dalamnya ada ayat-ayat. Nah, kitab fikihnya lebih banyak daripada itu, masih diberikan rukhsah, ya, dispensasi, keringanan. Nah, jadi memang yang betul-betul dimaksud ini adalah lebih kepada mushafnya, ya, mushaf Al-Quran itu. Nah, ada juga banyak juga nih, ya, mustahabu Allah taqliba warakatul Quran illa wudu. Ya, kalau misalnya orang tidak berwudu, jangan menyentuh. Kalau dulu itu kan ada semacam lidi, ya, jadi gini kan lidinya ini, kan tidak disentuh karena kayu-kayunya. Ini masalah hukum, ya, saking anunya itu pengaruh, ya, saking hati-hatinya. Ya, termasuk ini nih, waktu qarahu kitabatul Qur'ani, ya, wa asma'illahi ta'ala ala darahmi wal maharib. Nah, ini dimakruhkan menulis, ya, ayat-ayat Al-Quran itu dan asmaul husnanya, asmaul nama-nama Allah itu, ya, alat darahimi wal maharibi wal jidran wa mayabus. Jadi kalau mau menuliskan itu kalau ini kan dirham, maksudnya dirham itu uang, karena uang ini kan kemana-mana dipegang, dimasukkan sini, ya, apalagi kalau jatuh segala macam, maka itu tidak boleh, makruh. Nah, ini yang biasa saya sampaikan, ya, tidak ada salahnya kita mengingatkan, ya. Kalau buat undangan itu, kalau menurut saya, Bismillahirrahmanirrahim itu tidak usah dituliskan Arab, Bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun merasa tidak nyaman, seperti tidak sah, kalau tidak Bismillah, tulis Latin aja, pakai BISMILLAHIRRHIM. Itu Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah bukan Al-Quran karena sudah tulisan Latin. Tapi selama di tulisan Arab, itu bagian dari Al-Quran. Nah, nanti minggu depan, Ahad depan kita bicara tentang tafsir, tentang itu Bismillah bagian dari surat Al-Fatihah apa bukan. Nah, itu nanti kita akan bahas. Jadi itu dibedakan. Termasuk juga nih yang paling sering juga di surat Ar-Rum ayat berapa itu, ya?
Yang dipakai itu min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Itu di undangan masih kadang-kadang dibuat. Mungkin karena dipercetakan itu udah siap ya. Padahal itu Al-Quran terjemahnya aja. Bahwa di antara keajaiban kebesaran Allah, Dia menciptakan pasangan buat kamu agar kamu bersikap memberikan ketenteraman sama dia dan menjadikan buat antara kamu sakinah, mawaddah dan rahmah. Terjemahnya aja, enggak usah ditulis Arabnya. Karena itu ada implikasi hukum di dalamnya. Ya, ini percetakan yang boleh diingatkan juga ini. Karena kadang-kadang yang memesan itu kan tidak tahu menahu. Sudah dikasih konsep, ternyata keluar undangannya masih ada. Jadi ini untuk kehati-hatian ya, karena bagian dari penghormatan kita terhadap Al-Quran yang suci itu. Nah ini juga wala tuqra kitabatu ayatil kursi ala sahifatin munfasilatin anil kitab illa ayyamusaha biyadihi ya. Jadi tidak dimakruhkan menulis. Jadi bagi orang yang tadi ini ya, ini kan tidak membaca. Ini maksudnya tadi ini ceritanya ini orang haid, orang junub, kan dia tidak baca tapi menulis. Ah itu ya. Ini sampai yang begini-begini nih udah dibahas dengan rinci oleh para ulama. Cuma ini karena pandangannya banyak bermacam-macam, saya tidak baca karena membuat kita makin bingung. Tapi saya mengambil yang satu aja yang lebih praktis kita memahaminya, ya. Jadi kalau tulisan-tulisan tadi itu yang di dalamnya itu tetap ada keringanan, tapi bagi orang yang junub dan haid tetap juga makruh menyentuhnya, ya, walaupun ada potongan-potongan. Saking hati-hatinya lah kira-kira gitu. Nah yang berikutnya ini yang perempuan sering ditanyakan, masih ada waktu ya sedikit lagi. Dukhulul masjid, ya masuk ke dalam masjid. Wal lubusu, nah ini kalau lubusu bukan sekedar masuk tapi tinggal di situ dalam waktu agak lama. Wal itikaf fihi, dan itikaf dalamnya. Ya, walau biwudu'in, walaupun dalam kondisi ada wudunya. Jadi perempuan yang sedang haid tapi ada wudu, kan ada yang juga paham gitu. Kalaupun dalam kondisi haid mau masuk ke dalam masjid ya berwudu aja dulu, kan ada itu tuh, ada. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Abu Dawud, la uhillu al-masjida li haidin wala junubin. Saya tidak halalkan, artinya saya tidak membolehkan ya bagi perempuan yang sedang haid dan seorang yang sedang junub untuk masuk ke dalam masjid. Nah itu. Wa jaza asy-Syafi'iyyah wal Hanabilatu lil haid wan nufasair bil masjid in amanat talwithuhu. Ini dalam ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad Ibnu Hanbal, bagi seorang perempuan yang haid dan nifas al-umur fil masjid, air boleh masuk ke dalam masjid, ya. In aminat talbisu, selama, nah itu dengan syarat. Nah itu ini boleh dengan syarat tadi itu aman ya dari haidnya yang tidak lagi netes itu. Makanya kalau dulu kan belum ada apa namanya itu yang dipakai perempuan itu supaya tidak netes kemana-mana itu. Hah? Pampers. Ya, pokoknya itulah. Jadi itu udah aman karena tidak lagi terpercik ke apalagi bagian-bagian dari lantai masjidnya, karena semua benda yang melekat dalam bangunan masjid yang dibangun dengan niat untuk masjid itu sudah hukumnya beda dengan bangunan yang lain itu. Maka membangun masjid itu sangat ditentukan oleh niat awalnya. Jadi kalau ada bangunan diniatkan awal untuk masjid itu udah jadi masjid. Maka semua bangunan yang ada di situ tuh punya energi positif, ya, punya aura, maka itu tidak boleh dikotori. Maka ya termasuk itu cadangan. Ya, tapi sebenarnya itu bagus tuh karena
kegiatan di masjid ini kan bukan semata-mata ibadah, tapi ada aspek-aspek lainnya. Jadi antisipasi itu sangat bagus. Kalau zaman Rasul itu namanya supah. Supah itu teras. Maka ada sahabat Nabi namanya Ahlus Supah, itu sekitar 40-an orang, termasuklah Abu Hurairah. Jadi itu tinggal di masjid. Nah, itu di Supah. Jadi itu disebut Ahlus Supah. Jadi betul-betul fokus untuk ibadah. Ya, jadi la'annahu yahrumu talbisul masjid bin najasati ya wa ghariya minal aqdari bi sababil makti fihi. Ya, itu tadi kenapa boleh? Karena itu tadi sudah tidak ada lagi najis yang bisa mengotori tempat di masjid. Karena haram menyentuhkan najis ke dalam itu karena kita tinggal di situ. Ya, jadi inilah dasarnya. Ada juga yang diceritakan ini ketika Nabi SAW ini bersama dari Aisyah. Dia kata Nabi Rasulullah SAW kepada Aisyah, nawalini al-khumra minal masjid. Jadi Nabi pernah meminta semacam benda tikar kepada Aisyah, tolong ambilkan. Nah, Nabi kan di masjid itu ambilkan. Dia tidak mau masuk. Dia bilang, ini haidun, saya lagi haid. Kata Rasul, inna haidatuki laisat bi. Kan yang haid itu kan bukan di tanganmu, jadi masuk apa-apa. Gitu. Jadi inilah dasarnya karena Nabi membolehkan itu bahwa itu haid itu tidak menghalangi untuk kamu memberikan kepada aku. Karena kan cuma lewat. Yang penting darah yang ada di situ tidak meneteskan. Ini pembahasannya hukum ya, artinya boleh dan tidak boleh. Tapi bagi orang yang merasa lebih itu juga. Karena itu pertimbangan spiritualitas. Nah, yang terakhir al-wata', ya. Wata' ini terakhir ya. Wata'. Wata' ini artinya melakukan hubungan suami istri. Nah, itu tidak boleh ya. Karena ini ittifaq para ulama. Karena itu tadi ayatnya tadi itu di surah Al-Baqarah ayat 222. Wala taqrabuhunna hatta yatuhunna. Janganlah kamu mendekati melakukan hubungan suami istri sampai mereka sudah suci. Ya, maksudnya suci dalam pengertian sudah mandi. Karena sebagian ulama memahaminya, pokoknya kalau sudah berhenti haid sudah boleh menggauli. Tapi paling lebih aman adalah sudah mandi, berhenti dan sudah mandi. Itulah yang dibolehkan. Jadi dilarang melakukan. Jadi selain melakukan hubungan suami istri itu, selain itu yang lainnya boleh. Yang mau berjumpa mau apa, kecuali itu saya satu tidak boleh. Saya kira ini penjelasan hari ini memang banyak berkaitan dengan perempuan. Ya, sekali lagi walaupun kita banyak laki-laki, tapi karena kita punya keluarga, punya anak, mungkin perempuan, jadi hukum-hukum seperti ini perlu kita ketahui. Tapi kita udah tahu sih, cuma kebetulan pembahasan kita hari ini. Jadi saya kira pembahasan tohara ini sudah selesai, mudah-mudahan berikutnya. Tapi kita selang-selingi kajian tafsir, setelah ini kita bahas lagi, sudah masuk ibadah-ibadah. Saya kira ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan dan kepemahaman kepada kita, terutama hidayah dan taufiknya, sehingga kita selalu mendapatkan keberkahan dalam banyak hal, baik umur, usaha dan segala rezeki dan seterusnya. Demikian, terima kasih dan mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.